Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema jangan meremehkan didikan Tuhan. Sebelum memulainya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami boleh mendengar Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus memimpin dan memberi hikmat bagi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 5. Saya akan membacakannya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Setiap orang tua pasti akan mendidik anak-anaknya mulai dari kecil sampai remaja, sampai anak-anak itu boleh dilepas dan boleh mempunyai pengertian tersendiri dalam setiap menerima pendidikan di dalam kehidupannya. Di rumah dan di sekolah anak-anak akan dibekali dengan pendidikan seperti agama, sopan santun, tata krama, dan budi pekerti. Selain itu juga adalah pendidikan eksak dan pengetahuan umum yang didapat dari sekolah. Sebagian besar anak-anak akan menerima didikan saat di rumah maupun di sekolah. Apa tujuan dari didikan yang diberikan? Agar anak-anak saat bertumbuh dewasa mereka dapat mengerti di mana saat diberikan dasar-dasar budi pekerti yang mana di dalamnya ada didikan budaya, etika, dan budi pekerti itu sendiri. Agar anak-anak dapat mempunyai tata krama, etika, dan sopan santun serta hormat dalam lingkungan sosialnya. Demikian juga Allah begitu peduli dengan umat yang dikasihinya. Terlebih lagi Allah ingin mengetahui seberapa dalam kasih umatnya kepada Allah. Apakah kita teringat akan pengalaman hidup Ayub yang ada di dalam kitab? Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub. Di dalam Ayub 1 ayat 12 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis itu dari hadapan Tuhan. Didikan Tuhan kepada kita saat ini tidak seperti pada masa perjanjian lama, pada zaman bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Tuhan mendidik dari cara-cara yang lembut sampai dengan cara-cara yang keras, tetapi bangsa Israel masih mengeraskan hati. Jangan sampai kita mengalami seperti bangsa Israel yang dihabiskan Tuhan. Keturunan bangsa Israel hanya keturunan Yosua dan Kaleb yang bisa masuk tanah perjanjian. Didikan Tuhan adalah karena kasih. Dasar kasih ini sehingga Allah mengirimkan anaknya yaitu Yesus Kristus. Dia mengajarkan kasih kepada umat manusia. Dia rela berkorban di atas kayu salib karena kasihnya kepada umatnya. Ya, semua umat Tuhan, bukan hanya agama tertentu, tetapi semua umat Tuhan. Tuhan Yesus ketika mendidik juga sama seperti kita di sekolah. Ketika kita diizinkan menghadapi ujian atau cobaan seperti Ayub, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Hanya ada proses yang Tuhan ingin kita lalui bersama Dia. Ketika kita bisa melaluinya, maka kita akan naik kelas. Semakin kita sering merasakan pertolongan Tuhan, pengalaman intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan menilai dan melihat apakah kita sungguh mengasihinya. Apakah ketika kita menghadapi masalah atau persoalan yang Tuhan izinkan, dan saat itu kita tidak melibatkan Tuhan, dan kita meninggalkan persoalan tersebut, maka Tuhan Allah akan menilai kita belum bersungguh-sungguh percaya dan beriman kepadanya. Bahkan boleh dikatakan adalah belum dewasa iman. Intinya kita masih bersyukur ketika ada mentor atau saudara seiman kita yang masih menegur kita, mengingatkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka adalah orang-orang dipakai Tuhan untuk memproses kita. Entah teguran ini menyenangkan ataupun menyakitkan. Hendaknya kita berdoa, meminta hikmat Tuhan, dan kita mengambil positif dari apa yang sudah kita alami. Apa yang Tuhan inginkan, itu pasti yang terbaik. Dikatakan juga di atas, kita harus tegar berdiri teguh, tidak putus asa ketika kita diberi peringatan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui kekuatan kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi hanya percaya saja, maka Tuhan akan menolong kita menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan yang pasti didikan Tuhan adalah didikan untuk kita setia mengiring Tuhan sampai pertandingan dalam kehidupan ini selesai dan kita memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.